warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Maharani, biasa dipanggil Alia. Nah, kakak biasanya nyamannya dipanggil dengan apa? Panggil saja Rahmi, Kak. Baik Rahmi. Sebelumnya Rahmi pernah melakukan sesi konseling. Belum. Nah, di sini Rahmi bebas menceritakan semua hal-hal yang pernah mengganggu pikiran Rahmi. Dan di sini saya akan membantu dan membimbing Rahmi untuk menyelesaikannya. Di sini Rahmi tidak perlu cemas, takut maupun ragu-ragu dalam menceritakannya karena yang mengetahui hal ini adalah kita berdua dan Allah. Apakah Rahmi sudah paham? Paham, Kak. Baiklah, mari kita mulai sesi konseling hari ini. Apa alasan kamu datang ke sesi konseling ini? Akhir-akhir ini saya merasa capek banget, Kak. Saya juga udah sedih, bahkan hanya karena hal-hal kecil juga bikin saya sedih, Kak. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut, sesedih seperti apa yang kamu rasakan? Semuanya itu bermula dari orang tua saya pisah, Kak. Awalnya saya kira saya bisa menerima itu semua, tapi ternyata nggak semudah itu, Kak. Waktu itu saya pura-pura kuat, pura-pura tidak ada masalah, dan bahkan pura-pura tidak peduli, tapi sebenarnya saya itu hancur banget sih, Kak. Bagaimana keadaan setelah orang tua kamu berpisah? Ya, setelah mereka pisah, suasana rumah berubah banget sih, Kak. Yang awalnya saya tinggal sama ibu, sekarang eh, yang awalnya saya tinggal sama ibu sama ayah, sekarang saya hanya tinggal sama ibu. Dan semuanya juga sibuk kerja dari pagi sampai malam. Dan akhir-akhir ini setelah mereka pisah, saya juga merasa gak ada yang memperhatikan saya, Kak. Karena sebelumnya waktu mereka masih bersama, masih adalah yang memperhatikan saya, meski itu dari ayah maupun ibu. Jadi kamu sering merasakan kesepian akhir-akhir ini karena kamu semenjak orang tua kamu pisah, kamu jadi sering sendirian dan kurang ada yang memperhatikan kamu. Sehingga itu membuat kamu juga sedih, benar? Benar, Kak. Jadi bukan cuma kehilangan sih, Kak. Tapi bukan hanya kehilangan orang tua, tapi kehilangan rasa aman juga, Kak. Soalnya saya dulu merasa rumah itu tempat pulang yang paling nyaman dan paling aman, tapi sekarang rumah itu rasanya seperti kosong gitu, Kak. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika perasaan itu datang? Saya biasanya, Kak, dengar lagu sih supaya lebih tenang, tapi tetap aja bikin saya nangis. Dan kadang saya juga nulis jurnal, Kak, untuk menghilangkan rasa sedih saya. Dan kadang juga rebahan. Pas saat rebahan itu kadang muncul di pikiran saya, kenapa harus saya yang mengalami hal ini? Dan sehingga timbul rasa benci kepada ayah saya, karena ayah saya yang memutuskan hubungan ini lebih dulu. Tapi mau bagaimanapun, dia adalah orang yang saya cintai, jadi saya nggak bisa benci dan marah gitu, Kak. Paham kamu merasa sepi dan sedih. Wajar kalau kamu merasa marah seperti itu. Rasa cinta dan marah itu muncul bersamaan, apalagi ketika melibatkan orang yang kamu sayang. Dari yang kamu ceritakan, kamu mengalami kesepian semenjak orang tua kamu berpisah, dan kamu mengalami kesedihan karena belum menerima hal itu. Kadang kamu juga merasa marah, tapi kamu bingung karena kamu sayang dengan mereka. Benar begitu? Benar, Kak. Jadi sekarang apa yang kamu inginkan? Yang saya inginkan sekarang, Kak, saya ingin bisa menerima semua ini tanpa nangis dan bisa bercerita dengan ibu tanpa ada rasa berjarak, dan bisa melihat ayah tanpa muncul rasa benci. Itu sih, Kak. Dan saya tuh pengennya tenang. Waktu itu kamu menunjukkan kamu hanya butuh penerimaan dan keamanan. Benar.
Bagaimana perasaan kamu setelah bercerita panjang hari ini? Nah, lumayan lega kak, rasanya apa yang ada dalam dada itu rasanya sudah lebih ringan Kak. Alhamdulillah, rasa lega sekarang bisa menunjukkan perubahan yang besar nantinya. Amin. Banyak ya kak telah mendengarkan cerita saya dengan panjang lebar. Ya, sama-sama. Raffi juga kalau misalnya terima kasih juga sama Raffi karena sudah terbuka hari ini. Kalau misalnya suatu hari nanti Raffi membutuhkan bantuan, silahkan datang ke sini lagi. Baik kak. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.